Nah, baik, kita lanjutkan untuk model atom yang terakhir yang kita pakai sampai saat ini, yaitu model mekanika kuantum, di mana disebutkan bahwa kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan menemukan elektron sebagai fungsi jarak dari inti atom. Bisa kan kita membedakan antara model atom Bohr dengan model mekanika kuantum? Sangat jelas perbedaannya ya. Kalau yang model atom Bohr itu elektronnya bisa ditentukan secara pasti, ada di orbit pada kulit kedua, apa ketiga, apa keempat. Sedangkan pada model mekanika kuantum tidak seperti itu. Kedudukan elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan adalah kemungkinan terbesar atau kebolehjadian posisi elektron. Inilah model atom yang kita gunakan hingga saat ini. Teori atom mekanika kuantum ini didasarkan pada dualisme sifat elektron, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Dan ini pun yang disempurnakan oleh model mekanika kuantum dari model atom sebelumnya, yaitu model atom Bohr. Kalau model atom Bohr, kelemahannya kan tidak dapat menjelaskan sifat dualisme elektron. Kalau pada model mekanika kuantum, sudah dijelaskan sifat dualisme elektron, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Jadi elektron itu tidak berwujud seperti benda, tetapi dia juga bersifat sebagai gelombang yang tidak dapat dilihat dan tidak dapat ditentukan pasti posisinya di mana. Ini dia sifat dualisme elektron yang menurut de Broglie, cahaya dapat berperilaku sebagai materi dan berperilaku sebagai gelombang, dikenal dengan istilah dualisme gelombang partikel. Kemudian menurut Heisenberg, tidak mungkin menentukan kecepatan dan posisi elektron secara bersamaan, tetapi yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti. Nah, inilah yang melahirkan model atom mekanika kuantum. Di mana kesimpulannya yang pertama, posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Kemudian, atom mempunyai kulit elektron. Sama ini dengan model atom Bohr, di mana atom memiliki kulit elektron. Yang ketiga, setiap kulit elektron memiliki subkulit elektron. Ini bedanya. Kalau yang model atom Bohr, atom hanya memiliki kulit saja. Tadi ada N sama dengan 1, ada N sama dengan 2, N sama dengan 3, dan seterusnya. Yang dikenal kalau N sama dengan 1 itu berarti kulit K, N sama dengan 2 kulit L, N sama dengan 3 kulit M, dan seterusnya. Hanya itu kalau Bohr. Tapi kalau mekanika kuantum ternyata setiap kulit elektron itu juga masih memiliki subkulit elektron. Yang keempat, setiap subkulit elektron memiliki sub-subkulit elektron lagi. Seperti ini perbedaannya model atom Bohr dan model mekanika kuantum. Nah, kita bisa lihat bahwa pada model Bohr itu elektron berputar mengelilingi nukleus pada lintasan tertentu. Ya, ada lintasannya sendiri-sendiri dan selalu pada lintasan tersebut elektronnya, kecuali melakukan absorpsi dan emisi. Ada orbitnya sendiri-sendiri. Pada quantum model, nah ini kita bisa lihat di manakah posisi elektronnya, pada kulit berapa. Tidak bisa ditentukan secara pasti karena elektron itu jumlahnya sangat banyak dan kita hanya bisa menentukan kemungkinan terbesar atau potensi terbesar ditemukan elektron, misalnya kemungkinan di kulit kedua, di kulit ketiga. Tapi untuk pastinya itu tidak bisa ditentukan. Kenapa? Karena elektron itu selain sebagai bersifat partikel juga bersifat sebagai gelombang. Yang harus diingat-ingat adalah elektron juga bersifat sebagai gelombang yang tidak dapat dilihat secara pasti posisinya di mana. Hipotesis tersebut terbukti benar dengan ditemukannya sifat gelombang dari elektron. Elektron mempunyai sifat difraksi, maka lintasan elektron yang dikemukakan Bohr tidak dibenarkan. Gelombang tidak bergerak melalui suatu garis, melainkan menyebar pada daerah tertentu. Ini yang saya highlight garis merah ini ya.
Gelombang tidak bergerak melalui suatu garis, jadi elektron itu tidak berputar melalui lintasan, melainkan menyebar pada daerah tertentu. Ini bisa kan ya membedakan antara model Bohr dan model mekanika kuantum? Nah, ini untuk elektron, kalau pada model mekanika kuantum ini kita nyebutnya awan elektron. Kenapa awan elektron? Karena elektron itu ada banyak, kemudian hanya tersebar, tidak langsung di lintasan nomor berapa, seperti itu. Daerah dengan kemungkinan terbesar ditemukan elektron disebut orbital. Jadi kalau di model atom Bohr disebut orbit, orbit itu lintasan. Tapi kalau di mekanika kuantum disebut orbital atau kemungkinan terbesar ditemukan elektron. Orbital digambarkan berupa awan yang tebal tipisnya menyatakan besar kecilnya kemungkinan ditemukan elektron di daerah tersebut. Kalau semakin tebal awan elektronnya, berarti semakin besar kemungkinan ditemukan elektron di orbital tersebut. Beberapa orbital bergabung membentuk kelompok yang disebut subkulit. Kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Jadi tadi ada kulit, ada subkulit, dinyatakan dengan bilangan kuantum seperti ini. Bilangan kuantum itu ada 4, ada N atau principal, ada L atau angular, M magnetic, S dan spin. N itu artinya jarak dari inti. Hampir sama dengan model atom Bohr, bahwa jika jarak dari inti itu ada pada kulit nomor 1, maka N sama dengan 1, lambang kulitnya K. Kalau pada kulit nomor 2 lambangnya L, dan seterusnya. Nah, kalau angular shape of orbital, tadi kan orbital itu kan merupakan peluang ditemukannya elektron. Ada awan elektron tebal tipisnya gitu. Nah, orbital atau daerah kemungkinan terbesar ditemukan elektron itu ada bentuknya orbitalnya. Ada yang bentuknya itu S. Ini adalah orbital S karena bentuknya seperti bola. Ada yang seperti angka 8 gini, namanya orbital P. Kemudian yang seperti bunga ini namanya orbital D. Pada orbital S, ini kan di L ya angular, L-nya sama dengan 0. Pada orbital P, L-nya sama dengan 1. Pada orbital D, L-nya sama dengan 2. Untuk magnetik, itu menggambarkan suatu diagram orbital. Misalnya tadi di subkulit S. Subkulit S kan ini orbital S. Maka kuantum magnetiknya adalah 0. Ini dihafalkan ya. Kemudian untuk subkulit P, ini kita lihat subkulit P, orbital P. Kuantum magnetiknya ada 3. Selain ada 0, juga ada 1. 1 itu dipluskan dan diminuskan. Jadi min 1, 0 plus 1. Untuk di subkulit D, orbital D, ini ada 5. Ada 5 orbital atau kotakan. Jadi selain ada 0, juga ada 1 dan ada 2. Dan dipluskan serta diminuskan. Jadi ada min 2, min 1, 0 plus 1 plus 2. Selain orbital S, P, D, ada satu lagi orbital yaitu orbital F namanya. Ini sampai ke angka 3, diminuskan semua. Kalau yang S itu L-nya 0, P L-nya 1, D L-nya 2, kalau yang F itu L-nya 3. Jadi nanti L-nya 0, 1, 2, 3 untuk yang subkulit F. Kalau spin itu hanya arah perputaran elektron aja. Kalau yang searah jarum jam itu nanti spinnya minus setengah. Kalau yang berlawanan arah jarum jam spinnya plus setengah. Ini konfigurasinya juga nanti akan ada materinya sendiri. Yang penting kita sudah bisa membedakan masing-masing perkembangan teori atom, apa perbedaannya, apa kelebihannya, apa kelemahannya, kemudian apa yang disempurnakan dari teori atom sebelumnya. Secara keseluruhan dapat kita lihat seperti ini. Menurut model atom Dalton, atom adalah
hanya bola pejal seperti ini, tidak ada muatannya atau hanya bagian terkecil. Padahal menurut Thomson, atom bukan merupakan partikel terkecil karena di dalamnya masih ada partikel yang lebih kecil lagi, yaitu ada elektron, ada positif atau proton. Tetapi ini belum mengenalkan inti atom ya kalau Thomson. Dan kalau menurut Thomson itu atom itu seperti bola pejal atau bola bekel yang bermuatan positif dan tersebar muatan negatif. Kemudian disempurnakan oleh Rutherford bahwa atom itu bukan bola pejal, tapi bola seperti bola sepak yang volumenya itu sebagian besar itu ruang kosong. Kemudian di Rutherford juga sudah mengenalkan namanya inti atom. Tapi di Rutherford ini belum mengenalkan lintasan-lintasan elektron. Nah, disempurnakan lagi sama teori atom Bohr di mana elektron itu ada lintasan-lintasannya. Hal ini menyebabkan elektron tidak jatuh ke inti karena ada lintasan-lintasannya sendiri. Tetapi Bohr ini memiliki kelemahan bahwa tidak bisa menjelaskan sifat elektron sebagai dualisme sifat, yaitu memiliki sifat sebagai partikel dan gelombang, sehingga disempurnakan oleh model atom mekanika kuantum. Model mekanika kuantum ini dicetuskan oleh Schrödinger pada tahun 1926 dan kita pakai hingga saat ini. Di sini dijelaskan bahwa elektron tidak pasti ada di kulit nomor berapa karena sifat elektron selain sebagai partikel juga sebagai gelombang. Yang dapat kita temukan adalah kemungkinan terbesar ditemukan elektron atau probabilitas terbesar. Ini bedanya, kalau yang mekanika kuantum itu kita sebutnya ini adalah orbital atau daerah awan elektron. Kalau di Bohr ini kita sebutnya orbit atau lintasan. Baik, kalian kemarin juga sudah mengerjakan ini. Saya berharap apa yang saya jelaskan hari ini bisa memberikan gambaran mengenai apa yang sudah kalian kerjakan kemarin sehingga ini bisa menjadi bahan feedback dan juga bahan refleksi untuk kalian. Nah, setelah melihat video ini dan kalian masih ada bagian-bagian yang kalian bingung atau kalian tanyakan, silahkan kalian bisa bertanya melalui room GC Kimia atau juga bisa melalui WA Group Kimia.